Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Yang terhormat Ibu Ketua PJ Muslimat Nahdlatul Ulama, Ibu Hajah Siti Lulu Muflihah beserta segenap jajaran. Yang terhormat Rais Syuriah MWC NU Sawangan Kiai Haji Rohimi Azhari beserta segenap jajaran. Yang terhormat Ketua PAC Muslimat NU Sawangan yang baru dilantik, Ibu Hajah Khairiwati beserta seluruh jajaran, para ketua ranting, pimpinan ranting Muslimat se-Kecamatan Sawangan beserta seluruh pengurus yang hadir. Ketua ranting yang hadir ada dari Sawangan, Sawangan Baru, Pengasinan, Pasir Putih. Ibu-ibu dari Aisyah, Ibu Aisyah Sawangan, alhamdulillah ikut hadir dalam acara pelantikan PAC Muslimat Sawangan. Ibu-ibu semuanya sehat? Sudah enak rasanya dilantik, Bu? Siap bekerja? Siap melangkah? Siap. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gerakan Muslimat Nahdlatul Ulama di Sawangan ini kompak, dan kekompakan yang tergambar dalam pelantikan ini mudah-mudahan nanti tergambar dalam aksi-aksi program-program yang akan dilaksanakan di wilayah Sawangan. Ibu-ibu itu kan tugasnya banyak, ya Bu ya? Ibu di rumah tugasnya banyak, tanggung jawabnya besar. Semoga dengan menjadi pengurus bagian Nahdlatul Ulama Muslimat semakin punya harapan masa depan negara kesatuan Republik Indonesia ini untuk generasi emas. Saya ingat cerita kira-kira begini ya Bu ya, kira-kira ibu-ibu itu kan kira-kira kalau senang sekali kalau seluruh programnya, kegiatannya, agendanya itu punya sarana prasarana untuk dilakukan. Intinya senang nggak Bu kalau punya uang, Bu? Senang ya? Satu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdialog sama Siti Aisyah, ya Aisyah, seandainya aku mau, niscaya gunung-gunung itu akan menyertaiku dalam bentuk emas. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangi malaikat, ya Rasulullah, engkau silakan memilih. Salam dari Allah Subhanahu Wa Taala, engkau bisa memilih menjadi hamba yang rendah atau engkau bisa menjadi raja. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melirik Jibril, dan Jibril memberikan kode, engkau menjadi yang bersahaja saja. Maka akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk menjadi hamba biasa. Karena itu potret wajah Islam yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh dari nuansa kesombongan, jauh dari nuansa yang mendekatkan diri kepada perilaku-perilaku yang mendigihkan hati. Tapi Islam yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Islam yang dekat dengan keseharian kita ini, yakni menjadi hamba biasa. Maka praktek Islam yang dibawa oleh Rasulullah, praktek Islam yang seperti kita ini. Rasulullah itu menjadi figur yang apa yang dijalankan, diajarkan, diperintahkan pasti semua
pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendek kata, tidak ada perintah yang muncul dari Rasulullah itu yang tidak pernah dilakukan. Loh, bahkan kalau beliau menasehati orang, ya karena juga itu dialami Rasulullah. Nah, kira-kira ibu-ibu, Rasulullah itu pernah nggak dimurungi istrinya? Pernah nggak? Pernah. Kalau ada umat mengadu kepada Rasulullah soal dimurungi istrinya, kira-kira jawaban Rasulullah juga pas, karena juga Rasulullah manusia biasa yang dimurungi istrinya. Jadi kalau ini Pak Ketua Ranting kok lagi dicemberutin para ibu-ibu muslimat, ya biasa saja kan gitu ya. Wong Rasulullah saja pernah dicemberutin istrinya. Lah kalau kita kok dicemberutin, dikurang-kurangi, ya biasa. Wong Rasulullah yang rasul, yang maksum, yang jelas-jelas kekasihnya Allah pun dalam konteks hubungan bersosial berkeluarga juga mengalami problematika dalam membangun binaan rumah tangga. Karena apa? Karena semua yang dialami manusia kita ini dialami Rasul. Rasul kira-kira punya problem enggak Bu dengan ekonomi? Punya enggak? Punya. Bedanya apa problem ekonominya Rasulullah dengan kita? Rasulullah menyelesaikannya dengan cara-cara yang sabar, cara yang nerima. Kalau ada orang ngeluh, saya miskin ya Rasulullah, loh memang saya ini nggak pernah merasakan miskin, kurang, nggak bisa makan biasa. Jadi ketika Rasulullah menasehati kepada mereka yang tidak bisa makan, yang susah sekali, karena Rasulullah kita juga mengalami masa merasakan orang yang tidak makan. Betul nggak Bu? Ada sebuah kisah populer sampai beliau itu mengganjal apa Bu? Perutnya dengan batu. Itu kisah nyata apa enggak? Nyata. Bukan dongeng kan? Nah artinya apa? Keluhan-keluhan kita itu enggak pas kalau kita sandarkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita refleksi problem kita hari ini, kira-kira ada enggak dialami oleh Rasulullah? Misal Rasulullah itu kira-kira sering enggak Bu dihina orang? Sering. Kita ini sering enggak dihina orang? Sering. Jadi kalau kita punya problem apapun, nisbatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti ada. Lah indahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mengemas seluruh laku hidupnya itu dengan akhlakul karimah ini untuk diteladankan kepada kita umat Islam. PR-nya kita bagaimana membawa akhlak Rasulullah itu benar-benar kita teladani, kita siarkan, kita ajak seluruh komunitas umat Islam ini benar-benar mengikuti apa yang menjadi ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi contoh ini Bu ya, karena ini ibu-ibu muslim yang nanti akan menjadi penggerak bagaimana ibu-ibu muslimat ini mewakili menjadi cermin ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga potret dakwah yang kita lakukan betul-betul mewakili, betul-betul mencerminkan baju muslimat yang kita pakai, kerudung muslimat yang kita pakai, mencerminkan akhlak, mencerminkan ajaran Islam yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul Bu ya? Nah, jadi insya Allah saya yakin dengan kekuatan ibu-ibu muslimat ini kita punya harapan yang sangat nyata agar generasi-generasi ini melalui keteladan. Rumah pertama generasi kita adalah ibu-ibu. Kalau ibunya memberikan cermin keteladanan di rumah, yakin itu akan menjadi teladan bagi anak-anak generasi penerus kita itu. Nah, pola metode menangani atau melanjalani hidup yang ala Rasulullah ini mudah-mudahan kita bisa tangkap menjadi pola gerakan muslim istimewanya di Kecamatan Sawangan.
muslimat itu kan kelompok ibu-ibu yang kira-kira spesifikasi umur kan yang ya Bu ya. Ya kalau agak muda itu fatayat. Nah di sini ibu-ibu saja itu ada banyak yang ditinggal suaminya atau ada janda-janda. Bagaimana mereka yang janda-janda itu juga selamat? Selamat dari godaan-godaan semuanya, selamat agamanya, selamat semuanya. Sebagaimana juga Rasulullah SAW itu betul-betul menyayangi mereka janda-janda itu agar mereka selamat agamanya. Jadi Alkisah Rasulullah SAW itu punya rutinan ada seorang Yahudi yang kira-kira tiap hari ngomongin kejelekan Rasulullah. Di pasar itu tiap hari mencaci maki Rasulullah. Tiap hari omongannya jelek terhadap Nabi Muhammad SAW. Tapi tiap hari pula Rasulullah yang menyuapin si Yahudi ini. Nah ini sangat lembut sekali kepada si Yahudi yang tiap hari disuapin itu. Jadi saksinya siapa? Setiap kali menyuapin Rasulullah mengajak sahabatnya namanya Abu Bakar. Abu Bakar diajak untuk menemani menyuapin orang yang tiap hari kerjaannya memaki-maki Rasulullah, menjelek-jelekan Islam. Dan cara Rasulullah untuk menyuapin itu lembut sekali. Bertahun, bukan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Bertahun Rasulullah dimaki, bertahun Rasulullah untuk memberi suap makan. Walhasil Rasulullah meninggal. Karena kebiasaan ini diajak Abu Bakar meneruskan kebiasaan Rasulullah. Disuapinya si Yahudi ini dengan tangan Abu Bakar. Kata si Yahudi, kok rasanya lain, ini bukan yang biasa untuk menyuapin saya. Enggak sama, bukan. Lalu tanya Abu Bakar, tahu enggak engkau siapa yang menyuapin engkau selama ini? Yang menyuapin engkau selama ini adalah Nabi Muhammad SAW yang setiap hari engkau maki-maki. Dialah orangnya yang engkau maki-maki itu, yang tiap hari menyuapin kamu itu. Berkat akhlak Rasulullah, Yahudi akhirnya terpanggil untuk masuk Islam. Dan cara merawat dakwah yang Rasulullah ini diteruskan Abu Bakar, dan Abu Bakar pun sama. Abu Bakar merawat seorang tua yang tiap hari disuapinnya, seorang janda tua itu, dan diajak Umar. Bagaimana Umar dikasih tahu sama Abu Bakar, ada yang istimewa, engkau harus tahu. Dan disitulah Umar menyadari, memang ya Abu Bakar, engkau orang istimewa. Begitu luar biasanya bisa meneruskan Rasulullah SAW. Dalam konteks ini Abu Bakar luar biasa meneruskan dan mengikuti Rasulullah untuk memberi setiap pagi sesuatu umat untuk disuapin si tua dengan akhlak Islam ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kelembutan hati yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini saya yakin dekat sekali dengan keluarga ibu-ibu. Dan kalau kita mengenang cerita-cerita yang seperti dongeng ini, itu kita bisa teladani di tengah dunia digital yang serba luar biasa ini. Tiap pagi kita sudah dihadapkan dengan gadget, dengan handphone, dengan seluruh aplikasi-aplikasi yang menggoda kehidupan kita. Mudah-mudahan kita tidak lelah dan letih untuk terus mencari keteladanan dari junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Terakhir saya ingin cerita soal kisah Sauban. Sauban adalah
sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tawanan yang dimerdekakan Rasulullah, tawanan dari Yaman, diberi pilihan oleh Rasulullah, ketika dibebaskan engkau boleh pulang ke Yaman atau engkau tetap bersama kami di Madinah. Dan sahabat Sauban ini akhirnya memilih untuk tetap tinggal di Madinah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu waktu sahabat Sauban ini datang kepada Rasulullah dalam keadaan menangis, sedih, seperti orang yang ya ada masalah berat. Lalu ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Sauban, apakah gerangan kiranya engkau datang ke sini dengan berat begitu? Kata Sauban, ya Rasulullah, saya tidak sedang sakit, saya juga tidak sedang apa-apa, saya hanya membayangkan bagaimana engkau nanti akan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga. Engkau pasti akan masuk surga. Dan saya tidak bisa membayangkan bagaimana nasibku si Sauban ini ketika berpisah dari engkau ya Rasulullah. Saya datang kepada engkau semata-mata ingin melihatmu ya Rasulullah, dan membayangkan saya tidak ingin pisah denganmu ya Rasulullah. Nah, kisah Sauban inilah yang menjadi turunnya ayat An-Nisa, ayat berapa saya lupa. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin hasun ulaika rafiqa. Jadi begitu sayangnya, begitu merindunya sahabat Sauban kepada Rasulullah, engkau pasti akan dimuliakan. Kalaupun saya nanti masuk surga ya Muhammad ya Rasulullah, pasti surganya pun di bawah engkau. Engkau pasti mulia. Bagaimana nanti saya bisa melihatmu ya Rasulullah? Bagaimana kami bisa menyaksikan keistimewaanmu ini ya Rasulullah? Lalu turunlah ayat ini. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya mereka akan bersama orang-orang yang dicintainya, yakni orang-orang yang minat dari golongan Nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Ibu-ibu sekalian, menutup singkat pembekalan acara ini, kita hari ini bersama di Muslimat Nahdlatul Ulama karena kita cinta kepada Rasulullah. Rasulullah mewariskan ilmu-ilmunya kepada ulama. Ulama kumpul kita ini di Indonesia tergabung dalam Majelis Nahdlatul Ulama. Maka kita ingin membersamai para waris-pewaris Nabi ini yang meneladani akhlaknya, yang menerapkan ilmu-ilmunya. Maka dengan kita memilih jalur perjuangan bersama Muslimat Nahdlatul Ulama, semata-mata kita ingin nanti kumpul sama ulama-ulama kita yang nanti akan menuntun kita, membawa kita untuk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diniatin, insya Allah berjuang bersama muslimat, berjuang menggerakkan muslimat, kita akan meneruskan akhlak perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan niat itu mudah-mudahan kecintaan kita kepada ulama, kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan kita berdakwah, insya Allah kita nanti akan dikumpulkan bersama beliau-beliau. Amin ya robbal. Begitu Bu ya. Jadi insya Allah kalau sudah begini kita akan terjaga. Minimal kalau kumpul-kumpul begini Bu selamat. Kan nggak pengen macam-macam Bu kalau begini, betul nggak? Hawanya kepengen ngaji, hawanya kepengen berbagi, hawanya kepengen meningkatkan kapasitas diri. Kalau ada orang lemah ingin kita bantu, kalau ada orang yang kurang ilmunya kita bantu ilmunya, kalau ada yang apapun problem itu, kita dengan kumpul yang baik-baik ini insya Allah kita akan menjadi baik. Kemarin kita singgung kalau kumpulannya tukang apa namanya? Tukang minyak wangi ikut bau, betul Bu ya? Kalau kumpul minyak wangi kok baunya apek, berarti saking apeknya, kan gitu Bu ya? Kalau kita kumpul para tukang minyak wangi, insya Allah kita akan kebagian wangi.
Tapi kalau kita kumpul sama tukang, itu juga kita akan kebagian kotornya. Maka kita bersyukur kepada Allah, kok Allah menggerakkan hati kita, Allah menggerakkan badan kita untuk ikut berjuang bersama Muslimat Nahdlatul Ulama. Syukur insya Allah akan menjadikan kita pribadi-pribadi yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu saja singkat. Pokoknya yang jadi ketua PAC Ibu Khairiwati dan Ibu Khairiyawati dan ketua pimpinan pimpinan ranting sekecamatan ya pandai-pandai mengelola pengurus. Ya Bu ya. Pengurus itu kan macam-macam. Pokoknya kita harus mengetahui karakter. Dulu Allah yarham waliullah Mbah Hamid Pasuruan itu pernah disowanin, ini cerita-cerita saja ya, disowani seorang pengurus NU bilang begini, Mbah ini pripun ya, ini bagaimana ya, saya sudah mengkader banyak orang. Setiap kali mengkader kok yang aktif cuma 5 sampai 10 orang. 100 orang dikader 5 orang aktif. 100 orang dikader mentok-mentok 10 orang. Bagaimana ini? Kata Mbah Hamid tidak menjawab persoalan tapi dibawa ke pelataran. Lihatlah ini. Lihat pohon kelapa. Saya nanam pohon kelapa ini yang saya inginkan apa? Orang nanam kelapa ingin apa Bu? Ingin kelapa, betul nggak? Betul nggak Bu? Orang nanam kelapa karena pengen buah kelapa, betul? Begitu nanam kelapa yang tumbuh awal apa Bu? Daun, betul ya? Setelah daun tumbuh gelugu, ya kan? Gelugu itu loh Bu, apa gelugu itu? Batang, ya kan? Setelah batang tumbuh belara, ya. Apa itu? Belara ya. Begitu tumbuh belara, tumbuh apa Bu? Sebelum manggar apa sebelum manggar? Cengkir ya. Oh, cengkir udah ujung Bu. Enggak tahu ya, pokoknya itu ya. Habis itu tumbuh manggar tumbuh. Manggar jatuh-jatuh tinggal sedikit, tinggal cengkir gitu ya. Cengkir nanti jadi kelapa. Kelapa masih ada serabutnya, masih ada batoknya, masih ada airnya. Padahal kita nanam tadi butuh kelapa. Ya mungkin begitu ibu-ibu yang punya anggota pengurus. Kalau enggak aktif sekali harus dicari fungsinya. Betul enggak? Yang jadi belarak biarkan jadi kupat, ya Bu ya. Yang jadi gelugu biar jadi tiangnya. Yang batok kelapa jadi arang, ya kan Bu ya. Jadi masing-masing punya fungsinya, jangan terus dibuang. Ini sudah ada pengurus kok nggak pernah, mungkin belum ketemu karakternya. Mungkin karakternya masih gelugu, mungkin cengkir, mungkin begitu. Jadi temukanlah keistimewaan para pengurus itu sehingga akhirnya bisa berlari kencang dalam melayani umat untuk dakwah Islam Ahlussunnah wal Jamaah, menjadikan umat terbaik mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai yang mengisi dakwah bukan mereka yang mengerti tentang Ahlussunnah wal Jamaah, yang jauh dari nilai prinsip Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya Bu ya? Oke Bu ya? Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau kelamaan. Mudah-mudahan ibu semuanya sehat walafiat, sehat badannya, seger waras. Ya Bu ya, seger waras semuanya, sehat pikirannya, nggak konslet ya Bu ya, nggak konset, nggak suka ngomongin orang, nggak suka gitu ya Bu ya, dan sehat kantongnya, penting ya kan. Pokoknya kita berdoa muslimat bagus karena kantongnya juga
Bagus. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.